Di Blibli Hikmah Ramadan, ada flash sale mulai Rp10.000. Yuk Blibli sekarang. Let's go. Are you ready? You've been staring since I came in. I know you wanna get to know me. But honestly, I came with my girls, wanna dance by ourselves. Balik lagi di Ngabuburit yuk, ya kali nggak kuy. Nah Sobat Kuy, puas bermain dan foto-foto di Pulau Walmido, sekarang kita geser ke salah satu daerah yang terkenal karena dipakai di salah satu drama Korea. Yap, Hana bakalan ajak kamu ke Itaewon. So my dear, 'cause when I get mad, I cannot control it. Kawasan Itaewon memang seperti sejengkal tanah halal di Seoul bagi kamu yang ingin berwisata halal di Korea Selatan. Tempat ini terkenal sebagai pusat orang luar Korea nih Sobat Kuy. Banyak banget orang luar Korea yang tinggal di sini. Oh ya, di sini juga banyak restoran-restoran dari berbagai negara termasuk makanan halal loh. Tak jauh dari sini terdapat sebuah masjid yang berdiri dengan megah. Kita langsung ke sana yuk. Nah guys, sekarang aku udah ada di Itaewon, tepatnya di sebelah gedung masjid terbesar di Korea Selatan. Cuman sayang banget aku nggak bisa masuk ke dalam karena corona. Jadi memang Korea Selatan itu lagi membatasi jumlah orang-orang yang mau beribadah di tempat ibadah. Mulai dari masjid sampai gereja itu dibatasi, cuman bisa beberapa orang doang. Jadi sayang banget aku nggak bisa masuk ke dalam. Padahal kalau misalnya kita ke dalam, itu tuh gedung masjidnya tuh gede dan megah banget dan bagus banget. Jadi aku cuma bisa rekam dari luar. Sayang banget ya guys ya. Seoul Central Mosque ini merupakan masjid di Korea Selatan yang menjadi tujuan wisata terutama bagi turis muslim nih Sobat Kuy. Masjid ini juga merupakan bagian sejarah berkembangnya Islam di Korea serta sejarah toleransi di negeri ginseng Sobat Kuy. Masjid ini didirikan tahun 1974 dan menjadi pusat syiar Islam di Korea Selatan. Karena tutup, Hana mau ajak kamu buat ke salah satu kota yang disebut Kampung Indonesia di Korea, yaitu Ansan. Tell you to shut your mouth, 'cause I don't need a man to make me feel fine. Better say tell you to shut your mouth. Nah Sobat Kuy, sekarang aku udah di depan Ansan Station. Jadi for your information, tempat ini itu terkenal banget di kalangan foreigner di Korea Selatan, terutama orang Indonesia. Dan bahkan tempat ini tuh sering disebut sebagai kampungnya orang Indonesia yang ada di Korea Selatan. Penasaran kan tempatnya kayak gimana? Kuy, kita langsung jalan. I'm no damsel in distress. Come too close, I might just lose it. I knock you down like boom, 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 boom. Terletak di selatan Seoul, ibu kota Korea Selatan, Ansan merupakan sebuah kota di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Katanya nih, kalau kamu kesini berasa seperti sedang tidak berada di Korea Selatan Sobat Kuy. Soalnya orang-orang yang tinggal di sini sebagian besar adalah warga negara asing. Mulai dari Tiongkok, Mongolia, Vietnam, Bangladesh, dan sebagian besar adalah dari Indonesia. Karena itulah Sobat Kuy, Ansan disebut juga sebagai kampung orang Indonesia di Korea. I know you wanna get to know me. But honestly, I came with my girls, wanna dance by ourselves. Jadi sekarang aku udah di Pasar Ansan. Tapi karena aku datangnya itu pas weekdays, bukan weekend, agak sedikit sepi sih dari biasanya. Kalau weekend itu biasanya di situ ramai banget sama orang-orang asing dan kita bakalan bisa langsung dengar kayak ada orang Indonesia gitu yang ngomong. Karena di sini bener orang Indonesia itu banyak banget. Gitu. Nah sekarang aku lagi mau pergi ke salah satu restoran favorit aku di sini. Aku juga mau shopping barang-barang Indonesia di sini. Makanya langsung ikut aja Kuy. Come too close, I might just lose it. I knock you down like boom, 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 boom. Guys, ini aku nggak sengaja ngelewatin ada masjid yang ada di Ansan. Cuman sayang banget karena corona, jadi ditutup. Tapi setahu aku di sini itu adalah salah satu tempat ibadah yang paling ramai dikunjungi sama orang Indonesia. Meskipun ada orang dari negara lain juga yang Muslim yang ibadah di sini, tapi mayoritas yang ibadah di sini semua itu orang Indonesia. Bahkan pengurusnya itu juga orang Indonesia. Cuman sayang banget kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa lihat-lihat karena ditutup. But don't come any closer, my dear. 'Cause when I get mad, I cannot control what might happen. Di sini banyak banget restoran Indonesia Sobat Kuy. Nih buat kamu yang kangen sama masakan Padang, di sini juga ada loh.
Selain itu, banyak juga basecamp Indonesia di mana para TKI berkumpul bersama saudara setanah air. Nah, tadi aku udah ngambil-ngambil barang yang aku mau jajanin. Tapi ini sekarang di belakang aku itu kayak ada mas-mas lagi pada mau bukberan. Maka aku sekarang mau kepo sih, aku mau kepoin mereka sih. Mau nanya-nanya aja sih, kayak misalnya suasana buka puasa di Korea itu kayak gimana, apa bedanya sama di Indonesia. Maka kita langsung aja ke sana. Kita langsung aja samperin kayak keluarga sendiri ya di negara Korea Selatan. Halo. Halo. Aduh, duduh, jatuh saya. Bentar, dari Indonesia ya. Indonesia kalau boleh tahu dari mananya? Ini berbagai daerah ini. Saya Malang. Malang. Saya Cilacap. Cilacap. Lampung. Lampung. Wah, ini Sumatera ada, Jawa, saya Kalimantan, malah lengkap ya. Iya, jadi kayak mau nanya aja sih, kalau misalnya kayak suasana buka puasa atau suasana puasa di Korea kan pasti beda banget nih sama di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih yang paling dirasain perbedaannya itu kalau misalnya buka puasa atau misalnya berpuasa di sini sama di Indonesia? Mungkin kalau soal puasanya ya, kalau di Indonesia itu waktunya lebih pendek, tapi kalau di Korea tuh waktunya lebih panjang. Karena jadwal subuh di Korea sama di Indo itu beda juga, terus maghribnya juga beda, lebih panjang di Korea. Otomatis puasanya lebih panjang. Ya, lebih panjang. Di Korea. Lebih lama gitu ya. Terus biasanya kayak kalau buka puasa menu, biasa kalau di Indonesia itu kan takjil banyak di jalanan. Terus menu-menu buka puasanya kan kayak bisa masak sendiri tuh kayak gampang gitu. Tapi kalau di Korea kan kayak nyari takjil yang begituan kan kayak susah gitu kan. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya pas buka puasa nyari makanannya? Mungkin kita datang ke warung-warung WI gitu. Kalau enggak yang lagi males keluar, mungkin ya kita bedal makanan aja gitu. Makanan Indo. Oh, gitu ya. Iya. Atau mungkin masak bareng gitu ya. Ya, itu juga ada yang masak bareng juga ada. Kebetulan ada yang lulusan chefnya. Oh iya, ada lulusan chef gitu ya. Ah, iya. Pintar masaknya. Ya, pintar masak ya. Terus aku juga kepo sih sama ini. Apa sih yang paling dikangenin kalau misalnya di Indonesia, kayak suasana puasa di Indonesia yang paling dikangenin? Mungkin opor ayam buatan yang tercinta mungkin di Indonesia atau Kalau apa saya gitu. sih kolaknya sih. Kolak ya di sini. Kolak. Bisa di request mungkin sama ibu yang punya restoran bikin kolak. Paling bisa request tuh hari Sabtu sama Minggu. Kalau selebihnya hari Senin sampai Jumat itu kayaknya susah. Ah, iya gitu. Jadi gitu ya. Paling kayak beberapa makanan gak bisa dimakan di sini tuh bikin kangen gitu. Kalau Ramadannya sendiri biasa dirayainnya kayak gimana, Mas? Kalau Idul Fitri? Ya, kita mungkin kumpul di masjid yang terdekat, kayak seperti di Ansan itu. Kalau yang di Seoul itu ada di Itaewon itu juga ada ya. Ya mungkin kita kumpulnya pas waktu hari raya setelah sholat Id itu kita akan kumpul-kumpul di warung BI seperti itu. Nah, turisnya kalau sebelum Covid dulu itu kita ke KBRI terus kita makan bareng-bareng di sana. Terus ada hiburan kalau sebelum Covid. Tapi kalau sekarang tahun kemarin kayaknya nggak ada. Dari sama sekali, untuk tahun ini juga belum tahu. Ah, gitu ya. Sayang Oke. sekali. Jadi Sobat Kuy, orang Indonesia di sini ya memang akan bersama dengan orang Indonesia juga ya kalau misalnya berpuasa dan juga merayakan Idul Fitrinya tadi. Dan Masnya tadi juga bilang kalau misalnya sebelum Covid itu KBRI alias Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Korea itu mereka juga biasanya ngadain acara, jadi bisa datang ke sana untuk makan-makan gitu ya. Jadi suasana bersama dengan Indonesia itu ya tetap akan terasa gitu ya. Nah, jadi gitu sih. Oke. Ini Masnya lagi nunggu buka puasa ya? Iya. Oke, kalau gitu selamat berbuka puasa nanti ya Mas ya. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ya. Oh iya, di sini juga ada supermarket Indonesia yang menjual banyak banget makanan Indonesia, juga bumbu-bumbu masak dan jajanan Indonesia. Cocok banget nih buat kamu yang kangen banget sama jajanan di Indonesia. Nah, Sobat Kuy, tinggal di Korea itu nggak perlu takut kangen jajanan Indonesia ataupun mau masak masakan Indonesia terus bingung nih bumbunya nggak ada. Di sini tuh dijual di semuanya, teman-teman. Rata-rata restoran Indonesia yang ada di Ansan itu juga ngejual jajanan Indonesia, produk-produk Indonesia mulai dari sampo, sabun, bahkan jajanan, terus bumbu-bumbu dapurnya itu juga semuanya dijual di sini. Maka sekarang aku juga mau stok untuk di kosan. Aku mau jajan di sini, aku mau shopping di sini.
control what might happen. You think you can put your hands on my body. I'm no damsel in distress. Oke Sobat Kuy, tadi aku udah temenin kalian jalan-jalan singkat di sekitar kota Ansan. Jadi di sini itu memang lebih banyak orang asing, bahkan orang Koreanya aja itu jarang untuk ditemukan. Nah, habis ini aku bakalan bawa kalian untuk pergi wisata kuliner di Korea Selatan. Maka jangan kemana-mana, tetap di Ngabuburit yuk, ya kali nggak Kuy. Di Blibli Hikmah Ramadan ada diskon brand deal hingga 85%. Yuk Blibli sekarang.